Ini juga mental blocker, membuat orang mandek, berhenti. Seperti saya jelaskan tadi, manusia itu cukup otentik jadi dirinya. Kembangkan sedalam mungkin kapasitas kemampuan kita. Insya Allah, segala masalah yang dia hadapi akan bisa dia selesaikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Ada blocker. Blocker itu ini yang menghalangi kita untuk jadi kreatif. Ada beberapa sikap. Yang pertama, sikap oh no, a problem. Sikap orang yang takut dengan masalah atau menghindari masalah. Kalau ada masalah terus stres, depresi, bahkan melarikan diri dari masalah. Ini akan jadi blocker. Jadi orang yang punya perilaku seperti ini ya susah untuk kreatif. Kreatif itu kan mencari ide baru, gagasan baru, alternatif baru dari masalah. Sementara dia enggan dengan masalah, menghindari masalah, bahkan lari dari masalah. Ini juga pasti tidak menyelesaikan masalah, bisa jadi malah nambah masalah. Jangan sampai problem oh no ini ada dalam diri kita. Yang kedua, problem it can be done. Ini problem mental yang pesimis. Jadi kita yakin bahwa wah itu kalau problem itu tidak ada solusinya, itu sudah problem sepanjang zamannya manusia itu. Nah, kalau kita punya pandangan seperti ini, ya pasti kita tidak mau lagi berpikir tentang hal itu. Jadi begitu kita simpulkan, ini pasti tidak akan terselesaikan, ini pasti tidak ada solusinya, ya kita tidak akan menyelesaikan problem itu. Kemudian yang ketiga, mental juga, yaitu I can do it. Aku tidak bisa menyelesaikannya. Kalau ini tidak pada problemnya, tapi pada dirinya. Mungkin ada solusinya, tapi aku tidak bisa menyelesaikan. Aku tidak mampu. Ini juga jenis pesimis. Ketidakpercayaan diri. Kemudian, ini juga akan jadi blocker. Ada lagi, but I am not creative. Aku tidak kreatif. Aku itu tidak cerdas seperti kamu. Aku itu tidak cerdik seperti kamu. Aku tidak kreatif seperti kamu. Ini juga mental blocker. Membuat orang mandek, berhenti. Seperti saya jelaskan tadi, manusia itu cukup otentik jadi dirinya. Kembangkan sedalam mungkin kapasitas kemampuan kita. Insya Allah, segala masalah yang dia hadapi akan bisa dia selesaikan dengan kreativitas kemampuannya sendiri. Ini kalau dikorelasikan dengan firman Allah dalam Al-Quran itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan menimpakan ujian, cobaan pada seseorang kecuali sejauh kemampuannya. Berarti kalau kita sedang menghadapi masalah dalam hidup kita, percayalah bahwa kita mampu menyelesaikan masalah itu. Wong itu berada dalam jangkauan kemampuan kita. Jadi tidak usah lagi kita lari dari masalah dengan mencari-cari alasan, misalnya wah itu sulit, tidak mungkin diselesaikan, atau wah saya tidak mampu, atau wah saya tidak kreatif. Pasti kita mampu.
Pasti kita bisa mencari solusi kalau kita mau. Dan pasti ada jalan keluarnya. Baik, kemudian yang selanjutnya yang jadi blocker juga adalah ketakutan kita terhadap pandangan orang, komentar orang, what will people think. Gimana nanti komentarnya orang? Wah, ini nabrak pandangan orang banyak ini. Wah, ini ndak cocok dengan keyakinan banyak orang ini. Nanti gimana kalau saya dibully? Gimana kalau saya dihujat? Gimana kalau hari ini kan kita sering khawatir-khawatir seperti ini. Sehingga kita ndak berani bicara. Ini juga akan jadi blocker. Menghalangi kita untuk kreatif. Jadi orang lain jadi pertimbangan besar. Gimana komentarnya orang nanti, gimana pendapatnya orang nanti, gimana kalau saya dicaci maki, gimana kalau saya dibully dan lain sebagainya. Ini juga akan jadi blocker yang membuat kita tidak berani berpikir kreatif. Yang terakhir yang jadi blocker adalah sikap I might fail. Aku bisa gagal loh. Iya, tapi kan mungkin juga sukses. Daripada berpikir gagalnya, mari fokus pada suksesnya. Ya memang orang hidup itu bisa sukses, bisa gagal. Tapi kegagalan yang lahir setelah kita berjuang mati-matian akan melegakan dan memuaskan. Dibandingkan kita menyerah sebelum berjuang dan berusaha. Karena berjuang dan berusaha yang tidak kita lakukan, ya tidak mungkin ada perubahan dalam hidup kita. Ya mungkin saja kita sudah berjuang tapi gagal, tapi kegagalan setelah perjuangan itu kebanggaan dan kelegaan. Dibandingkan kita akhirnya hancur dalam kondisi tidak melakukan apa-apa. Dari situ biasanya yang muncul penyesalan demi penyesalan. Maka jangan sampai kita punya mental I might fail ini. Bahwa aku mungkin gagal. Iya, kalau mungkin gagal semua orang juga mungkin gagal. Tapi juga kan mungkin sukses. Daripada kita direm oleh mental pesimis mungkin gagal, mending kita ngegas lewat bahwa aku bisa saja berhasil. Seandainya toh gagal, kita sudah puas, lega, sudah melakukan yang seharusnya, sudah memperjuangkan yang seharusnya. Baik teman-teman, kelihatannya waktunya sudah sampai. Semoga malam hari ini kita mulai semangat lagi untuk berpikir, khususnya berpikir yang kreatif. Karena banyak keluhan-keluhan peradaban yang kita dengarkan hari ini, khususnya untuk negara kita, bangsa kita, peradaban kita yang timur, yang sering kita keluhkan, kita ini kok kalah ya, kita ini kok mundur ya, kita ini kok jumut beku ya, kita ini kok tidak bisa maju ya. Di antara solusinya adalah kemampuan berpikir kreatif ini. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ada beberapa strategi, nah ini semacam tips ya, ini untuk teman-teman yang ingin meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama adalah ayo senantiasa mengikuti perkembangan isu, ide, informasi terbaru. Jadi ini yang pertama. Kalau ini sebenarnya untuk berpikir kritis juga begitu. Kita harus selalu nambah wawasan, nambah data, nambah informasi. Jangan mandek, jangan merasa sudah tahu, jangan merasa sudah ngerti apapun, terus belajar. Ini pertama, karena semakin banyak kita nambah wawasan, semakin punya kapasitas kita untuk kreatif. Karena di antara kreatif tadi kan menggabung-gabungkan, melanjutkan, mengkombinasikan. Ini kan butuh banyak informasi, banyak data.
Kalau kita miskin data, miskin wawasan, miskin informasi, ya semakin sempit kemungkinan kita untuk kreatif. Kemudian yang kedua, jeli dan teliti. Orang itu kadang-kadang kalau membaca, melihat sesuatu itu biasanya dilihat secara umum saja, sekilas saja, tidak pernah difikirkan mendalam. Nah, mari latihan untuk jeli. Ketika melihat sesuatu, dipahami sampai unsur-unsurnya yang paling kecil. Mungkin di situ ada kesamaan-kesamaan, ada perbedaan-perbedaan, ada kejanggalan-kejanggalan atau keunikan-keunikan. Ayo latihan ini. Jadi biar informasi kita tentang sesuatu lebih lengkap. Nah ini nanti kemampuan berpikir lateral kita bisa lebih bagus. Misalnya memahami apa, orang biasanya hanya melihat aspek ininya, tapi kita bisa masuk dengan melihat aspek-aspek lainnya yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah ini teknik kedua. Jadi jeli dalam memahami, mengobservasi sesuatu. Kemudian yang ketiga, berani dan percaya diri. Ya, karena berpikir kreatif itu kan melahirkan gagasan-gagasan baru, ide-ide baru. Tentunya butuh keberanian dan kepercaya dirian. Orang yang tidak percaya diri ya tidak mungkin mengeluarkan gagasan-gagasan otentik, original yang baru. Orang penakut juga tidak mungkin. Orang yang tidak punya keberanian, tidak punya rasa percaya diri, ya tentunya hanya mengalir saja, ikut saja apa yang selama ini sudah berjalan. Yang keempat, melatih diri mengembangkan kebiasaan yang banyak menuntut kreativitas. Misalnya olahraga tertentu atau seni tertentu. Ini kan melatih kreativitas. Macam-macam kalau olahraga sepak bola kah, voli kah, bulu tangkis kah, itu kan sering menuntut kita untuk berkreasi. Mengkombinasi gerakan, mengkombinasi taktik, strategi. Ini kan butuh kreativitas. Seni juga begitu. Seni rupa, seni suara, seni musik, seni drama, apapun itu kan butuh kreativitas yang tinggi. Maka teman-teman yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya, ayo punya kebiasaan-kebiasaan yang banyak menuntut kreativitas sebagai latihannya. Olahraga apa, biasanya ya setiap olahraga ada sisi-sisi kreatifnya. Bahkan catur sekalipun itu justru malah banyak butuh kita kreatif, strategi, cara menyerang, cara bertahan, dan lain sebagainya. Apalagi seni. Nah, semakin terlatih diri kita untuk berkreasi, ya paling tidak semakin percaya diri, semakin berani, dan saat kita aktif berpikir kreatif, diri kita sudah terbiasa. Yang selanjutnya, tentu saja untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif kita, ya kita harus paham secara dalam tentang diri kita. Kita ini kelemahannya apa, kekurangannya apa, ketakutan-ketakutan kita apa, harapan-harapan kita apa. Ini mendukung kemampuan kreatif kita. Yo, apa saja sebenarnya membutuhkan pemahaman tentang diri sendiri, tidak hanya berpikir kreatif, berpikir kritis juga begitu, perilaku hidup sehari-hari juga begitu. Dalam hampir semua bidang, pemahaman diri ini nanti menjadi kunci. Kemudian yang keenam, strategi untuk meningkatkan kemampuan berpikir, antara lain kita harus terbuka. Mau belajar tentang hal lain atau disiplin yang lain. Kalau kita menutup diri, tidak terbuka,
ya berarti kita tidak bisa dimasuki oleh informasi baru, data baru, perkembangan terbaru, ya tidak mungkin kita bisa melakukan kreativitas. Kemudian yang ketujuh, tidak kaku, mau menerima ide-ide baru. Ini lanjutannya terbuka tadi. Setelah kita terbuka kan ada data baru, fakta baru yang masuk. Banyak orang yang tidak siap, sehingga tidak mau ketika menemukan, mendapati data-data atau fakta yang baru. Ya tentu saja, kalau dia tidak mau dimasuki data, fakta, argumen, wawasan yang baru, ya tidak mungkin akan lahir kreativitas-kreativitas yang baru. Yang muncul ya tetap data lama, wawasan lama, itu saja bulet di situ. Dan yang terakhir, untuk berpikir kreatif, lateral, kita harus berani bertanya dan mempertanyakan. Jadi ini nama lainnya kita juga sebelumnya punya kualitas kritis. Untuk menemukan masalah di mana, kemudian akar masalah, sumber masalah, dan dilanjutkan dengan kemampuan-kemampuan solusinya. Jadi ini strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis lateral. Baik, kita lanjutkan. Ada satu teori yang populer sekali, terkenal sekali dari Edward de Bono, berhubungan dengan berpikir ini menurut saya penting. Jadi unsur-unsur berpikir, aspek-aspek berpikir, ya dalam konteks berpikir kreatif. Ini kita harus kenali dulu unsur-unsurnya. Edward de Bono punya teori Six Thinking Hat, 6 topi berpikir. Ini teman-teman yang sudah baca bukunya pasti paham teori ini. Ini teori ini isinya adalah bagaimana kita merencanakan proses berpikir kita. Jadi baik untuk yang kritis maupun untuk yang kreatif. Kita perlu mengenali unsur-unsur berpikir ini dan bagaimana kita mengelolanya. Jadi dalam teorinya Edward de Bono ada 6 aspek, 6 unsur yang disimbolkan dengan topi. Ada topi warna putih, ada topi warna merah, ada topi warna kuning, ada topi warna hitam, ada topi warna hijau, ada topi warna biru. Ini masing-masing menyimbolkan hal yang berbeda. Kalau topi warna putih ini berpikir yang fokus pada data, fakta, informasi yang diketahui atau yang dibutuhkan. Jadi ini simbolnya topi warna putih. Jadi faktanya, datanya, informasi-informasi yang dibutuhkan. Ini simbolnya topi warna putih. Kalau topi warna merah fokus pada kesan, rasa, apalagi tanggapan, kemudian emosi-emosi kita yang terlibat dalam hal yang sedang difikirkan. Nah, ini simbolnya warna merah. Kalau yang topi warna kuning ini berpikir yang fokusnya pada manfaatnya, maslahatnya, harapan-harapan tentang apa yang didapat dari pemikiran yang sedang dilakukan. Itu warnanya kuning. Kemudian
kebalikannya warna hitam. Kalau yang warna hitam ini fokus pada aspek kesulitan-kesulitannya, problem-problem yang mungkin dihadapi, masalah-masalah yang mungkin muncul dari pikiran tadi. Nah, itu simbolnya topi warna hitam. Kemudian ada topi hijau. Kalau yang warna hijau ini fokusnya pada kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif solusi, ide-ide baru. Nah, tema kita malam hari ini sebenarnya tema topi warna hijau. Jadi fokus pada kreativitas, kemungkinan, solusi baru, ide-ide baru dalam berpikir. Berarti kita bisa membahas lagi tema tentang kesulitan-kesulitan, hal-hal negatif dari satu gagasan, satu pikiran, atau manfaat-manfaatnya, maslahatnya dari satu pemikiran, atau tentang data, informasi, dan lain sebagainya di topi yang berbeda. Meskipun malam hari ini kita membahasnya topi yang warna hijau. Dan yang terakhir topi warna biru. Nah, topi warna biru ini berpikir tentang pemikiran. Nah, ini unik ya, berpikir tentang pemikiran itu gini loh. Topi warna biru ini yang dibahas, apa sih yang saya pikirkan ini, tujuannya kemana, cara berpikirnya bagaimana, tahapan-tahapan berpikir yang harus saya lakukan seperti apa. Nah, itu namanya topi warna biru. Jadi berpikir itu melibatkan 6 topi, 6 aspek, yaitu data atau faktanya atau informasinya. Kemudian tentang rasa dan emosi kita. Kemudian tentang hal-hal yang negatif. Kemudian tentang hal-hal yang positif, warna kuning. Yang negatif tadi warna hitam. Kemudian tentang ide baru, gagasan baru. Dan warna biru tentang bagaimana manajemen dari semuanya. Proses berpikir, tujuan berpikir, dan lain sebagainya. Nah, jadi 6 topi ini kemudian diteorikan urutan-urutan idealnya. Kalau kita kan secara umum ya seringkali tidak sadar unsur-unsur ini, pokoknya mikir ya jalan saja. Nah, kalau dalam Edward de Bono itu sebenarnya secara umum ada pola-pola ideal. Yang itu banyak yang menafsirkan pola idealnya itu ya diawali dari topi warna biru, kemudian topi warna putih, kemudian topi warna hijau, kemudian topi kuning, topi hitam, topi merah, dan terakhir topi biru lagi. Topi warna biru yang lebih dulu itu berarti ketika kita berpikir, kita harus sadar dulu, ngerti dulu tentang ihwal pemikiran kita. Ini berpikir tentang apa, proses yang harus saya jalani seperti apa, fokusnya kemana, langkah-langkah kerjanya nanti bagaimana, rencana tindakannya seperti apa dalam berpikir. Nah, ini topi warna biru. Anggap saja biru ini perencanaannya. Kemudian baru putih. Kalau putih ini datanya, informasinya. Aku punya informasi cukup enggak sih untuk yang akan aku bahas ini? Aku punya data yang cukup enggak sih? Punya pengetahuan yang memadai enggak sih tentang ini? Kalau ini sudah, baru terus hijau. Hijau itu berarti kemungkinan apa saja yang bisa terjadi, solusi-solusi baru apa yang bisa ditawarkan, gagasan-gagasan baru apa yang mungkin dilahirkan. Ini warna hijau. Inilah warna hijau ini yang kita sebut berpikir kreatif tadi. Di sini dibutuhkan kreativitas.
Baru kemudian warna kuning. Warna kuning itu berarti kita fokus pada manfaatnya apa, gunanya apa, tujuannya apa, keuntungannya apa. Kalau ini nanti berhasil. Oh, ini demi perdamaian. Oh, ini demi persatuan. Oh, ini untuk keadilan. Nah, ini namanya topi kuning. Kalau kita tidak punya topi kuning, ya tidak jelas ini pikiran ini buat apa. Ide ini untuk diarahkan kemana. Maka selain hijau, kita juga harus punya kuning. Setelah kuning, hitam. Nah, kalau hitam ini berhubungan dengan kesulitan-kesulitannya. Problem yang mungkin muncul. Masalah yang bisa terjadi. Oh, kalau saya punya ide seperti ini, mungkin saya akan dikritik oleh orang yang punya pendapat begini. Oh, mungkin saya akan diserang oleh kelompok yang begini. Nah, ini namanya topi warna hitam. Itu juga harus dipertimbangkan. Salah satu unsur dalam berpikir. Nah, setelah hitam baru merah. Kalau merah ini apa yang aku rasakan, kemudian bagaimana emosiku, ini menyenangkan, membingungkan, menyedihkan, memprihatinkan atau apa. Ini kita berpikir tentang sesuatu kan selalu ada unsur emosinya. Ini sesuatu yang memalukan, ini sesuatu yang memprihatinkan, ini sesuatu yang membuat marah. Nah, ini kan unsur emosinya masuk. Ini pertimbangan ke selanjutnya. Kalau sudah selesai, baru biru lagi. Kalau tadi biru yang awal itu perencanaannya, kalau ini evaluasinya. Sudah cocok apa belum dengan yang tadi direncanakan. Kemudian kalau sudah ketemu, apa yang harus selanjutnya aku lakukan? Nah, ini warna biru lagi. Inilah konsep Six Thinking Hat. 6 topi berpikir. Ini sebenarnya kalau teman-teman jeli dan cerdas, pola yang saya sebut tadi itu salah satu saja kemungkinan. Meskipun bagi banyak orang ya pola idealnya begitu. Tapi nanti mungkin ada kasus-kasus tertentu yang urutannya bisa berubah. Tapi urutan berubah seperti apapun silahkan, asal biru di awal dan biru di akhir itu tetap pada posisinya di awal dan di akhir. Ini untuk dalam rangka ketertiban kita berpikir, perencanaannya matang, nanti dievaluasi di akhir. Mungkin urutan-urutan yang di tengah itu bisa beragam. Mungkin ada kalanya kok malah merah dulu karena ini diawali dari emosi dulu, diawali dari kemarahan kita dulu atau keprihatinan kita dulu atau rasa malu dulu, baru kita mencari datanya. Atau diawali dari kuning dulu, ini ada keinginan yang menggebu untuk mencapai satu target. Atau diawali dari brainstorming dulu, warna hijau dulu dan lain sebagainya ya. Kombinasinya bisa macam-macam. Ini teman-teman bisa untuk menganalisis kerangka berpikir tertentu. Oh, ini kalau dari aspek 6 topi berpikir ini cara berpikir ini mendahulukan warna hijau. Kalau ini optimis mendahulukan warna kuning, kalau yang itu pesimis mendahulukan warna hitam dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa perangkat berpikir yang oleh De Bono disebut Six Thinking Hat. Kalau dalam konteks ini, berpikir kreatif itu berarti topi yang berwarna hijau. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat unsur booster. Booster itu yang memacu peningkatan. Itu namanya booster. Nah, apa yang memacu kemampuan berpikir kreatif kita semakin tinggi, biar kita tambah kreatif. Nah, ini ada beberapa mentalitas
Yang penting kita biasakan. Di catatan saya ada model-model booster yang jumlahnya 8. Yang pertama, mari senantiasa menghidupkan aspek curious. Curious itu rasa ingin tahu. Jadi orang yang penuh dengan curiosity, rasa ingin tahu, itu berarti orang yang ingin belajar terus, nambah wawasan terus. Ini jadi kunci orang kreatif. Seperti saya jelaskan di depan, tidak mungkin orang kreatif itu orang yang tidak mau belajar. Mengapa orang tidak mau belajar? Karena dia merasa sudah tahu. Apa cirinya orang yang masih bersemangat belajar? Dalam dirinya masih banyak pertanyaan-pertanyaan, masih banyak rasa ingin tahu. Nah, ini kembalikan lagi ke teman-teman semua. Ayo coba ditanya dirinya. Ada ndak banyak pertanyaan yang belum terjawab yang ingin kita kejar jawabannya? Kalau tidak ada, mari diadakan, karena itu cirinya kita masih akan berkembang lagi atau mandek. Ya dalam segala hal, segala aspek hidup kita, semoga curiosity ini masih hidup. Ini sering saya ilustrasikan, manusia itu sebenarnya punya watak ingin tahu yang tinggi. Buktinya apa? Anak-anak kecil itu begitu akalnya jalan, kemampuan bicaranya hidup, itu kan biasanya cerewet. Tanya ini, tanya itu, tanya macam-macam. Ini namanya curiosity, rasa ingin tahu. Meskipun kadang-kadang rasa ingin tahu ini kemudian dimatikan, di-off-kan oleh lingkungannya. Mungkin oleh orang tuanya, mungkin oleh tetangganya, mungkin oleh gurunya. Karena capek, bosen dengerin pertanyaan-pertanyaan yang bagi orang dewasa mungkin tidak penting. Tapi jangan sampai semoga respon kita itu mematikan semangat ingin tahunya. Karena itu nanti jadi kunci semangat belajarnya di masa depan. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, 6 problems. Ini kalau diterjemahkan letternya tidak enak dalam bahasa Indonesia. Mencari masalah. Kalau dalam bahasa Indonesia kan mencari masalah itu sesuatu yang negatif. Sebenarnya tidak negatif. Yang negatif itu kan mencari konflik, mencari pertengkaran, menyerang orang lain. Mencari masalah itu maksudnya apa? Tadi jeli dan teliti. Sehingga tahu kalau ada sisi-sisi atau sudut-sudut yang tidak pada tempatnya. Atau mungkin tidak kelihatan tapi dia bisa mengembangkan sehingga tahu potensi masalah. Ini namanya orang kreatif. Misalnya orang punya gagasan A misalnya. Nah orang yang punya pemikiran kreatif itu dia bisa menjangkau, oh gagasan ini kalau diutarakan hari ini itu akan memunculkan respon seperti ini, respon seperti itu. Kalau dari kelompok ini akan muncul respon ini, respon itu. Nah, itu kepandaian dia menjangkau untuk menemukan masalah-masalah. Itu yang kedua, booster yang kedua. Yang ketiga, suka tantangan. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang berpikir kreatif, maka kita harus punya mental suka tantangan. Enjoys challenge. Jadi kan banyak orang kalau ada tantangan minggir. Kalau ada masalah kemudian dia takut menghadapinya atau malas menghadapinya akhirnya minggir. Tapi orang kreatif ini dia enjoy, bisa menikmati kalau ada tantangan. Begitu ada masalah, bagi dia membacanya itu adalah tantangan. Kalau tantangan berarti harus ditaklukkan. Terpacu kemampuan untuk berpikir kreatif dan kritisnya. Yang keempat,
pribadi yang mungkin berkembang dalam berpikir kritis itu pribadi yang optimistik. Jadi pribadi yang hidupnya serba optimis. Dia yakin bahwa dia mampu. Dia yakin bisa menyelesaikan masalah, bisa menemukan solusi, bisa menjawab permasalahan. Ini optimistik. Ya tentunya kalau sudah pesimis ya dia tidak mampu lagi dan mungkin tidak mau menjawab tantangan tadi. Tapi karena dia optimis, dia yakin bisa menjawab persoalan. Maka mari menghidupkan jiwa yang positif, optimis dalam diri kita. Kemudian yang kelima, able to suspend judgment. Mampu menunda vonis, menunda kesimpulan. Ini nama lainnya sabar dulu. Diikuti prosesnya. Jangan kesusu disimpulkan. Mungkin masih banyak alternatif-alternatif jawaban yang lain. Mungkin masih banyak kemungkinan-kemungkinan solusi yang lain. Itu namanya able to suspend judgment. Jadi mau dan mampu menunda penilaian, menunda kesimpulan, menunda vonis. Jadi sebelum dibaca secara komprehensif, sebelum dijelajahi kemungkinan-kemungkinan yang bisa jadi solusi. Jadi orang yang tidak sabaran, kesusu ingin tahu jawabannya, itu biasanya ya ketemu jawabannya, tapi bukan jawaban yang versi terbaik. Tapi kalau kita sabar, oh masalah ini A, ada kemungkinan jawaban B, kemungkinan jawaban C, kemungkinan jawaban D. Ayo kita urai satu-satu kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nanti pada akhirnya kita pilih yang terbaik. Ini kan lama memang. Kalau orang yang tidak sabaran kesuwen, terlalu lama. Pokoknya, alah masalahnya apa, solusinya ini kan selesai. Mungkin pas yang dipilih, tapi mungkin kemungkinan juga tidak pas. Tapi kalau kita sabar mengikuti proses-proses, ya kemungkinan besar kita akan menemukan versi terbaiknya. Makanya perlu able to suspend judgment. Selanjutnya butuh juga karakter imajinatif. Imajinatif itu bukan kok berkhayal yang melamun, yang berpikir yang tidak-tidak. Imajinatif itu kemampuan kita berimajinasi, kemampuan kita menggunakan akal kita untuk berkreasi, melahirkan hal-hal yang baru. Yang mungkin belum dibayangkan orang atau orang belum berpikir ke sana. Nah, ini sering disebut sebagai kemampuan imajinatif, kemampuan berimajinasi. Kalau orang kemampuan imajinasinya kurang, ya dia kurang mampu menampilkan hal-hal yang baru. Dia ngertinya hanya yang sudah ada, yang lama. Tapi kalau kemampuan berimajinasinya tinggi, ya seperti tadi, membayangkan kombinasi antara barang A dengan barang B, lahir sesuatu yang baru. Mengkombinasikan antara gagasan A dengan gagasan B secara sintesis yang semula tidak mungkin tapi sekarang jadi mungkin. Mengevolusi gagasan dari pijakan teori lama dikembangkan jadi teori yang baru. Ini butuh kemampuan-kemampuan imajinatif. Ini menarik kalau teman-teman belajar tasawuf itu, Ibnu Arabi itu gagasan-gagasan beliau sering disebut sebagai creative imagination. Oh, ini kapan-kapan kita bahas ya hubungannya epistemologi tasawuf, jadi dunia sufi dengan imajinasi. Imajinasi ini kan terkenal sekali di ranah-ranah estetika, seni, sementara dunia tasawuf juga kaya dengan ekspresi-ekspresi estetik. Nah, berpikir kritis pun memerlukan kemampuan imajinatif. Kemudian orang kritis itu
orang kreatif itu melihat problem sebagai kesempatan. Kalau tadi mampu menikmati tantangan, ini ada masalah, tapi masalah itu dipandang sebagai kesempatan. Mengapa? Karena begitu ada masalah, ini kan berarti muncul kemungkinan lahir sesuatu yang baru, situasi yang baru, teori yang baru, gagasan yang baru, gaya hidup yang baru. Nah, ini kesempatan. Kalau tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, itu ya flat saja jalannya, hidupnya datar saja. Tapi orang kreatif itu biasanya tidak nyaman, hanya hidup flat saja, datar saja. Mereka menyukai tantangan dan senang kalau ada masalah-masalah, karena berarti itu kesempatan munculnya ide baru, gagasan baru, solusi baru, wawasan baru, bahkan gaya hidup yang baru. Nah, jadi teman-teman mulai sekarang bisa latihan hidupnya banyak masalah atau banyak problem, disyukuri saja, berarti saatnya untuk bergerak, berubah, dan berkembang menuju yang lebih baik. Nah, problem as opportunities. Dan yang terakhir, boosternya tentunya doesn't give up easily. Jadi tidak cepat menyerah. Ya, kita ini kan memang manusia, kadang-kadang ada halangan-halangan, ada batasnya. Tapi karakter yang memperkuat berpikir kreatif kita adalah tidak mudah menyerah. Kalau ada masalah, ya siap menyelesaikannya step by step, pelan-pelan, sabar. Kalau belum ketemu, ya dilanjutkan lagi, bila perlu diulang lagi dari awal sampai ketemu. Orang yang punya mental tidak mudah menyerah akan sangat mendukung kemampuannya berpikir kreatif. Jadi ada 8 booster. 8 booster itu 8 penguat untuk kita mampu berpikir kreatif. Yang pertama, rasa ingin tahu yang kuat. Yang kedua, senantiasa jeli menemukan masalah-masalah. Yang ketiga, menikmati tantangan. Yang keempat, optimis. Yang kelima, mampu dan mau menunda vonis, menunda penilaian, kesimpulan. Yang keenam, imajinatif. Yang ketujuh, menganggap problem sebagai kesempatan. Dan yang kedelapan, tidak mudah menyerah.